Oke, mohon maaf Mas Rian, mohon maaf Bapak Ibu semua, tiba-tiba laptop ini hang sampai keringetan segede-gede jagung ini saya Mas Rian. Kok tiba-tiba laptop ngehang, nggak bisa share screen, nggak bisa diapa-apain gitu, bukan gara-gara bandwidth ternyata, tapi gara-gara laptopnya ada. Oke, cepat aja Bapak Ibu, mohon maaf ya kan tadi ada kendala teknis, saya izin terkait juga tadi yang sudah diterangkan oleh Mas Rian terkait dengan fleksi gitu ya, fleksinya tadi udah komplit sekali, fleksi amanah, fleksi berkah, dan fleksi cermat gitu. Tapi ini juga mungkin sudah pernah di-share oleh rekan-rekan BDM dan di beberapa kota juga sudah di-share. Tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua sekaligus refresh juga ada satu angle yang menarik saat ini yaitu fleksinya dalam bentuk USD gitu. Nah, kalau dari fleksi bentuknya USD ini memang kalau tadi diceritakan oleh Mas Rian gitu ada beberapa fakta gitu ya. Seperti ada beberapa tadi persentasenya juga kalau kepala keluarga ini terjadi resiko 40% bisa merusak namanya ekonomi dalam suatu keluarga. Bagaimana juga kalau ternyata aset yang sudah dikumpulkan gitu ya sudah diciptakan terus kita mengalami resiko ya kan istirahat tapi istirahatnya bukan sejenak tapi istirahat selamanya bagaimana beban-beban hidup yang sudah dipikul saat itu. Kenapa?
Karena kalau seandainya itu terjadi, ya kan asumsinya adalah uang ini tidak akan berhenti untuk keluar gitu ya. Uang keluar itu tidak akan berhenti, tapi yang bisa terjadi risiko ya uang masuk gitu ya. Uang masuk akan menjadikan risiko ini berhenti sehingga kita mengalami kesulitan finansial. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini ada salah satu fun fact ya kan kenapa sih kita dampingkan ya gitu salah satunya perencanaan kita ini kalau tadi dalam piramidanya Mas Rian gitu terkait dengan piramida kebutuhan ini harus didampingi juga dalam pendamping aset atau perlindungannya dalam bentuk produk di mana produk yang kita coba edukasikan adalah produknya fleksi. Nah, kenapa? Karena pastinya ini akan bisa menciptakan warisan bagi keluarga yang ditinggalkan tadi. Bentuknya dana liquid kan, sum assured gitu ya, uang pertanggungan jiwa atau santunan asuransi, dan juga bisa untuk tujuannya kestabilan keuangan. Sebagai juga perencanaan nantinya mungkin bisnis, perencanaan yang lain. Kalau tadi Mas Rian bicara terkait dengan perencanaan ibadah gitu ya, atau impian masa depan itu juga bisa digunakan. Nah, untuk itu, kenapa sih harus USD Bapak Ibu? Saya ingin bercerita sedikit. Ini share screen saya aman Mas Rian? Suara saya jelas? Aman ya. Saya ingin cerita sedikit kenapa sih US dollar ini salah satu mata uang yang sangat stabil saat ini, mungkin diprediksi 50 tahun ke depan stabil gitu ya. Seperti yang kita tahu, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, US dollar ini dikeluarkan oleh Fed ya kan, ini bank sentral dari Amerika Serikat, di mana kalau ceritanya sedikit ya dongengnya gitu ya Bapak Ibu ya, pada tahun 1913, jadi 1913 ini memang banyak sekali peredaran uang, mata uang kurensi pada saat itu selain emas adalah mata uang rupiah lagi, dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, pada tahun tersebut akhirnya Bank Federal menciptakan, tadinya dikeluarkan oleh beberapa bank, akhirnya dijadikan satu, dikeluarkan oleh namanya Bank Sentral. Nah, sebelum akhirnya pecah Perang Dunia Pertama gitu ya, Perang Dunia Pertama ini kalau dilihat memang peredaran mata uang yang pada saat itu yang sangat kuat adalah mata uang dalam bentuk pound sterling yang dikuasai oleh Inggris gitu. Nah, tetapi ketika terjadi yaitu peperangan tersebut dan juga pada saat itu memang currency yang dipakai adalah dalam mata uang emas gitu ya. Dan akhirnya juga dengan perekonomian yang cukup stabil, bank sentral atau Amerika gitu ya, Amerika ini hampir memborong cadangan emas seluruh dunia sekitar 28%-nya, sehingga akhirnya terjadilah fluktuasi atau pergerakan gitu ya, pertukaran nilai mata uang. Nah, sebelum juga masuk ke Perang Dunia Kedua gitu ya, Perang Dunia Kedua memang Amerika ini adalah salah satu negara ya, negara yang bukan mengakomodir ya, bukan mensubsidi gitu ya, mensubsidi itu salah satunya logistik dan juga senjata ke beberapa negara, sehingga terjadilah fluktuasi di situ. Dan ini juga impact-nya sampai sekarang gitu ya, kalau kita lihat juga sekarang ada dua mata uang yang lagi berperang gitu ya kan, Amerika dengan Cina, tetapi kalau diprediksi memang fluktuasi pertukaran US dollar ini lebih stabil dibanding dengan mata uang yang lain gitu ya. Dan fleksibilitasnya juga kalau kita lihat ternyata US dollar ini menguasai fleksibilitas akses ke mata uang lain di negara lain juga itu hampir di dunia ini, sehingga meliputi sekitar 60% gitu ya. Jadi ini menjadikan salah satu kenapa US dollar ini adalah menarik gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga Bapak Ibu pergerakan di rupiah gitu ya Bapak Ibu ya, di mata uang rupiah. Kalau di sini mungkin kita ambil yaitu pergerakan rupiah sejak 1 Juni 2010 hingga 1 Juni 2025 gitu ya. Nah, dulu di 1 Juni 2010 kalau kita lihat memang secara grafik dolar itu naik turun, tapi in long term gitu ya, untuk jangka panjang Bapak Ibu pergerakan dolarnya ini semakin lama semakin meninggi gitu ya. Nah, kalau diambil dari sumber ini id.investing.com 1 Juni 2010 1 US dollar itu sekitar 8.500 gitu. 1 Juni 2010 ini sekitar 1 dolarnya 8.500. Nah, bergerak 5 tahun kemudian ternyata 1 dolar ini mengalami peningkatan gitu ya. Peningkatannya juga lumayan signifikan gitu ya. Hampir 4.000 gitu ya pergerakannya. Jadi 1 dolar di tahun 2015 ini, 1 Juni 2015 ini 1 dolarnya 12.694. Nah,
Kalau ditarik nih Bapak Ibu 5 tahun dari 2010 ke 2015 ternyata pertumbuhan dolar, jadi kalau di sini grafiknya gitu Bapak Ibu 2010 sampai 2015 kurang lebih di sini, maka ini ada pergerakan signifikan dari pertumbuhan dolar itu sekitar 8,4%, itu kalau di average 8,4% per tahunnya. Nah, kalau kita tarik lagi nih 10 tahun ke depan gitu ya, dari 2015 ke 2025 ternyata tetap ada peningkatan walaupun naik turun, naik turun, naik turun. Ternyata kalau di average ini peningkatannya sekitar lebih dari 2,5% per tahun. Jadi kalau diasumsikan dengan kurs mata uang rupiah pada saat itu 1 US dollarnya adalah 16.000, hampir 16.300. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita coba angle yang tadi disampaikan oleh Mas Rian adalah dalam bentuk mata uang rupiah. Tapi kalau kita ketahui di Fleksi ini ada salah satu mata uang yang menarik gitu yang kita bisa coba tawarkan kepada nasabah yaitu dalam bentuk mata uangnya US dollar. Kenapa? Karena kalau kita lihat US dollar ini harapannya ini bisa menjadi salah satu alternatif perencanaan keuangan nasabah di mana tidak akan tergerus ya dengan apa yang namanya inflasi gitu. Harapannya ini melebihi inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat menariknya seperti apa? Contoh kalau tadi Mas Rian sudah simulasikan beberapa gitu ya asumsi fleksi berkah, fleksi cermat. Nah, kalau ini kita ambil di fleksi cermat dalam bentuk US dollar, dengan masa pembayaran kontribusinya 15 tahun, masa asuransinya 25 tahun gitu ya. Nah, ini Pak Caka ini menginginkan salah satu perencanaan keuangan yaitu direncanakan 25 tahun kemudian mungkin untuk persiapan nanti masa pensiun. Ini mendapatkan perlindungan juga atau nantinya kalau seandainya masih pensiun dan Pak Caka masih hidup ya kan alhamdulillah sehat gitu ya, maka dia akan mendapatkan senilai 250.000 US dollar. Nah, berapa sih yang dia sisihkan? Pak Caka sisihkan selama 15 tahun, per tahunnya adalah sekitar 10 ribuan. Maka yang disisihkan oleh Pak Caka ini kurang lebih totalnya 15 tahunnya hampir 152.000 US dollar. Gitu. Dengan nanti asumsinya 25 tahun kemudian akan menerima 250.000 dolar. Nah, ini setara dengan apa? Setara dengan imbal balik atau imbal hasilnya 2,75% gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata ini kalau tadi kita lihat dengan pertumbuhan dolar, average-nya mungkin lebih di atas dari 2,5%. Ternyata kalau defleksi, ini secara lebih tinggi dibanding average pertumbuhan dolar 10 tahun terakhir hingga tahun 2025. Nah, yang menariknya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita lihat dengan pertumbuhan dolar yang terjadi, kalau di sini tadi asumsinya 15 tahun, sebenarnya kursnya yang menarik adalah di dolar 250.000 25 tahun dengan kurs saat ini gitu, itu adalah senilai 4 miliar rupiah gitu. Jadi kalau dikurskan dengan dolar pada 1 Juni 2025, maka ini ada pertumbuhan yaitu ada pergerakan sekitar 16.300, jadi kalau dikurskan ini sekitar 4 miliar. Tetapi kalau kita tahu, kalau lihat tadi based on historical US dollar pertumbuhannya dan pergerakannya, mungkin 25 tahun lagi gitu ya. Kalau kita asumsikan tadi 10 tahun terakhir itu ada pertumbuhan kurang lebih dari 2,5% gitu ya. 5 tahun sebelumnya itu lebih dari 8,4%. Jadi kalau di average sebenarnya pertumbuhannya 15 tahun terakhir 2025 ke 2010 itu pertumbuhannya lebih dari 3% gitu. Nah, kalau kita ambil asumsinya pertumbuhannya per tahunnya 2,5%, maka sebenarnya nilainya ini bukan 4 miliar Bapak Ibu. Kalau dirupiahkan nilainya akan meningkat sekitar menjadi 7,5 miliar. Nah, ini adalah salah satu angle di mana sebenarnya kalau alternatif perencanaan memang mayoritas market di Indonesia dalam bentuk rupiah, tetapi saat ini dolar ini menjadi salah satu perencanaan keuangan alternatif yang menarik. Kenapa? Karena memberikan imbal balik dan juga ada nantinya ini ada salah satu selisih atau kurs yang menyebabkan nilainya malah bertumbuh atau lebih besar lagi gitu. Nah, sampai sini aman nih Bapak Ibu. Kalau gitu, saya coba lanjut lagi, kalau kita coba comparison, namanya juga fleksi. Fleksi ini mengusung fleksibilitas gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini memang mungkin cukup besar ya 10.000 gitu ya. Sebenarnya perencanaan fleksi kan bisa kita mulai dengan paling minimal gitu ya. Nah, kalau saya pakai asumsi gitu ya, namanya comparison dalam bentuk USD gitu ya.
sama-sama punya budget 1.000 gitu ya, kurang lebihnya. Kenapa? Karena kalau di 1.000 dengan kurs 16.500 berarti sekitar 16.500.000 gitu ya. Berarti kan perencanaannya mudah dan terjangkau mungkin saat ini, tapi kita coba dalam mata uang US dollar gitu. Mungkin kalau sisihkan 16 juta mungkin terlihat atau terdengar lebih besar gitu ya. Tetapi kalau 1.000 tapi USD mungkin lebih kecil nilainya, lebih didengar tuh lebih enak, mungkin lebih mudah juga nasabah untuk mensisihkan gitu. Nah, kalau di Fleksi Berkah memang tidak bisa saya compare dengan 1.000 US dollar. Ini kalau tadi pakai usia usia pria 45 tahun, kita akan coba dengan comparison juga di beberapa produk Fleksi B, Fleksi C dan juga MPPS gitu ya, usianya sama 45 tahun. Kita tidak bisa compare apple to apple, tapi saya akan coba gambarkan dalam bentuk tabel gitu ya, di mana kalau tadi yang menariknya adalah Fleksi Cermat, contohnya dalam bentuk dolar, sama-sama sisihkan kurang lebih 1.000 dolar. Kalau yang Fleksi Berkah ini 1.100 dolar, usia nasabahnya sama, tetapi apa sih yang didapatkan nantinya gitu di luar yang namanya uang pertanggungan jiwa di sini dan juga masa pertanggungannya gitu. Jadi kalau yang tadi di sini kita ambil, kalau Berkah kita tahu hingga 110 tahun. Kalau yang Fleksi Cermat hingga 35 tahun, kalau MPPS asumsi usia anak 0 tahun berarti masa perlindungannya atau masa asuransinya, masa kontraknya adalah 30 tahun. Nah, kalau dengan 1.100 maka yang didapatkan di Fleksi Berkah yang tadi juga sudah diterangkan oleh Mas Rian akan ada pengembalian imbal balik gitu ya di tahun ke-20 20%, tahun ke-30-nya 100%. In total kalau 1.100 maka kembalinya itu bukan 11.000 tapi akan kembali 12.200. Kenapa? Karena ada pertumbuhan atau pengembalian kontribusi di tahun ke-20 sebesar 20%. Tapi kalau kita lihat di MPPS terlebih dahulu, memang secara uang pertanggungan jiwa jauh mengungguli, tapi yang kita tahu adalah masa perlindungannya adalah hingga usia anak 22 tahun. Di antara 23 sampai 30 tidak ada perlindungan, hanya melainkan 100% erosi saja atau 100% ROP. Nah, karena ada campaign yang dikembalikan berapa? Ini sebesar 12.000. Campaignnya adalah hingga di bulan Oktober ini, di masa periode akhir kontrak, kalau hidup maka ada tambahan 20%. Nah, kalau di Fleksi C bagaimana? Nah, kalau di Fleksi C sama, sisihkannya 1.000 gitu ya. Kalau di sini tadi lebih besar, ini dapat uang pertanggungan jiwa juga yang lebih besar dibanding yang Fleksi B, walaupun masa perlindungannya kita tidak bisa compare. Tetapi kalau beberapa nasabah tadi, kalau menurut Mas Rian tadi sudah ceritakan untuk perencanaan haji atau untuk nanti ketika anak masuk perguruan tinggi, atau nanti ketika anak nanti untuk biaya lanjut sekolah S2 atau S3, ataupun bisa juga untuk impian masa depan di mana persiapan pensiun membutuhkan dana untuk pembuka usaha gitu ya. Dengan 1.000 dolar, masa pembayarannya sama 10 tahun, maka selama 35 tahun apa yang didapat adalah uang pertanggungan jiwa yang akan cair adalah senilai 13.364. Walaupun bayarnya 10.000 tapi ada pertumbuhan sekitar 3.364. 3.364 ini dalam waktu 10 tahun berarti ya. 35 tahun ini ada pertumbuhan. Kalau kita lihat mungkin nilainya saat ini 13.364 gitu ya. Kalau tadi diasumsikan kurs dolar 16.500 ya berarti ada 220 juta gitu ya. Jadi nasabah sisihkannya adalah 165 gitu ya, 165 juta kurang lebihnya kalau saat ini. Tetapi kalau nanti diasumsikan juga dapatnya 13.364 ini dikalikan dengan 16.500 itu sekitar 220. Jadi memang ada cukup selisih yang signifikan. Plus ini kan kalau saat ini, kalau ternyata 35 tahun lagi dengan asumsi tadi pertumbuhan dolar per tahunnya di average 2,5%, maka kemungkinannya bisa jadi 2 kali lipat lebih besar gitu. Jadi ini adalah salah satu angle yang menarik kalau seandainya kita akan coba tawarkan nasabah dalam bentuk fleksi dengan mata uangnya US dollar. Oke, baik itu aja mungkin dari saya sharingnya. Mohon maaf juga sekali lagi Bapak Ibu yang tadi ada sedikit kendala. Semoga apa yang disaringkan dalam bentuk dolar ini, kalau kita lihat dalam bentuk pertumbuhan mata uang rupiah gitu ya dibanding dengan rupiah, dolar ini menjadi salah satu alternatif yang sangat menarik gitu. Mas Rian, aman?
aman. Kok laptopnya agak ngeheng lagi nih Mas Rian? Kayaknya sih waktunya diganti nih. Oke, itu aja dari saya Mas Rian. Thank you Mas. Semoga bisa memberikan salah satu insight dolar pergerakannya masa ke depannya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih.